Menurut kalian, siapakah pengguna nen terhebat di sepanjang cerita Hunter x Hunter? Apakah karakter dengan daya hancur yang paling besar? Apakah karakter dengan kekuatan yang paling langka? Atau malah karakter dengan kekuatan yang bisa mengendalikan hukum dunia? Nah, sebenarnya Togashi Sensei, yaitu author dari Hunter x Hunter itu sendiri, pernah memberikan informasi kepada penggemarnya mengenai pengguna nen terhebat di dunia Hunter x Hunter ini. Nah, siapa sajakah mereka itu? Oke, seperti biasa, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita bahas. Oke, di sini kita akan mulai dulu dari penjelasan mengenai bagaimana kehebatan atau keahlian suatu karakter dalam menggunakan nen itu dinilai. Di mana di sini Togashi Sensei memberikan 4 level pengguna nen yang digambarkan melalui gambar lingkaran. Dimulai dari lingkaran paling luar atau yang terendah yaitu Great, lalu Excellent, kemudian Genius, dan yang paling tinggi ada level Ultimate. Nah, level ini tergantung kepada individu masing-masing dalam menguasai nen dan menggunakan potensi penuh mereka. Level ini juga tidak semerta-merta berdasarkan sekuat apa nen suatu karakter, melainkan juga terdiri dari kecepatan belajar mereka, kekuatan fisik, mental, penguasaan aura, dan lain sebagainya. Dan juga orang dengan level Genius atau level Excellent itu bisa saja turun level menjadi level Great kalau mereka itu jarang latihan. Jadi ya bisa dibilang level ini menunjukkan seberapa ahli seseorang dalam menggunakan nennya, dan apakah orang itu sudah mencapai level Ultimate atau potensi tertinggi dari teknik nen yang dia miliki. Di sini kita bisa mulai saja dari satu contoh yaitu Gon. Kira-kira Gon dengan nen tipe Enhancer atau Kyokage ini berada di level mana? Nah, ternyata Gon itu cuma berada di level Great, meskipun kita sudah melihat kekuatan nennya itu yang sangat hebat ini. Bahkan Morel yang melihat Gon sedang ngecas jurusnya ini saja sampai keringat dingin. Tapi ternyata itu semua masih level Great dari potensi sesungguhnya kekuatan nen Gon ini. Tapi meski Gon cuma di level Great, dia itu bisa langsung melesat ke level Ultimate saat masuk ke dalam wujud dewasanya ini. Ya, karena Adult Gon ini adalah wujud yang Gon dapatkan dengan mengorbankan segalanya supaya dia itu bisa mencapai puncak kekuatannya. Maka tidak aneh jika Gon di dalam wujud ini sudah berada di level Ultimate. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana besarnya jarak dari level Great ke level Ultimate, di mana pukulan Gon versi bocil yang masih di level Great ini belum tentu bisa membuat Pito sekarat dan tewas seperti pukulan Gon versi dewasa ini. Kemudian selain Gon, karakter lain yang juga ditunjukkan memiliki nen tipe Enhancer atau Kyokage di sini adalah Komugi. Ya, admin pun juga cukup terkejut melihat hal ini, karena awalnya admin mengira kalau Komugi itu bertipe spesialis dengan nen yang khusus kepada permainan Gungi. Tapi ternyata Komugi ini bertipe Enhancer atau Kyokage, di mana nennya ini meningkatkan indera dan mental Komugi ini sampai menembus batas pada permainan Gungi. Nennya memungkinkan Komugi bisa menganalisa strategi-strategi rumit, memperkirakan pergerakan yang akan lawannya ambil, dan mempersiapkan belasan bahkan puluhan langkah dan kombinasi permainan ke depannya. Nah, Komugi yang sangat hebat dalam permainan Gungi ini bahkan sampai Meruem saja tidak bisa mengalahkannya, ternyata masih berada di level Genius dan belum masuk ke level Ultimate. Yang mana di sini artinya masih ada potensi dari kemampuan Komugi ini yang bisa membuatnya benar-benar tidak bisa dikalahkan dalam permainan Gungi oleh siapapun, baik lawan yang punya IQ yang sangat tinggi maupun kecerdasan buatan yang bisa memprediksi hampir semua strategi yang pernah umat manusia gunakan. Kemudian karakter lain yang juga merupakan Enhancer dan berada di level Genius adalah Ufogin. Nah, untuk Ufogin ini sepertinya tidak akan membuat kita terkejut, karena jika dilihat dari pertarungannya melawan Inju dan fakta kalau dia itu merupakan anggota Generioda dengan fisik terkuat, maka level Genius itu sudah sangat cocok bagi orang seperti Ufogin ini. Nah, alasan Ufogin masih di level Genius dan belum sampai di level Ultimate itu kemungkinan besar karena dia yang masih muda, dan dia masih memerlukan latihan panjang untuk bisa terus memaksimalkan potensi dirinya hingga dia itu bisa mencapai level Ultimate. Kemudian karakter terakhir yang ditunjukkan kepada kita dari tipe Enhancer atau Kyokage ini adalah Isaac Netero, di mana Netero ini juga merupakan orang yang sudah mencapai level Ultimate dalam penguasaan nen. Level Ultimate ini bisa Netero capai setelah dia berlatih tanpa henti puluhan tahun untuk menyempurnakan tekniknya. Di mana ini juga yang admin singgung tentang Ufogin tadi, di mana lama waktu berlatih akan menjadi salah satu faktor terpenting bagi seseorang dalam menguasai teknik nen mereka. Dan untuk kekuatan Netero sepertinya tidak usah kita bahas, karena kita sudah melihat sekuat apa ketua asosiasi Hunter ini ketika dia berhadapan dengan Meruem. Nah, sekarang kita akan beralih ke tipe Transmutation atau Henkake, di mana di sini kita diberikan 3 karakter dengan masing-masing level mereka. Pertama itu ada Hisoka dengan kemampuan Banjigamnya. Hisoka yang kita lihat sangat kuat meski nennya itu cuma karet ternyata sudah berada di level Genius, di mana ini membuat semuanya menjadi jelas kenapa badut psikopat kita ini bisa sangat kuat, karena beliau ini cuma 1 tingkat di bawah Ultimate dan hampir mencapai potensi tertinggi dari kemampuannya.
Nah, melihat hal ini, admin jadi penasaran apakah Hisoka setelah mengalami postmortem Nen akibat mati melawan Chrollo ini membuat Nennya itu menjadi semakin kuat dan akhirnya dia itu mencapai level ultimate. Ya, selama masih belum dikonfirmasi oleh autornya, Hisoka saat ini tetap kita anggap masih berada di level jenius. Lalu kemudian kedua ada Yuppie. Sama seperti Hisoka, Yuppie ini juga berada di level jenius meski dia itu baru berumur beberapa hari saja. Ya, ini sepertinya karena Yuppie itu lebih condong mengandalkan instingnya, dan instingnya itu membuat Yuppie bisa menguasai Nen dan tubuhnya itu sendiri dengan sangat cepat. Dan kemudian yang ketiga dari tipe transmutation atau Henkake ini adalah Biscuit, di mana ternyata Biscuit itu sudah berhasil mencapai level ultimate. Nah, Biscuit ini kasusnya hampir mirip dengan Netero, di mana dia itu sudah menghabiskan banyak waktu hidupnya hanya untuk berlatih, dan dia berhasil mendorong teknik Nennya itu hingga melewati batas dan akhirnya mencapai puncak potensinya sendiri. Lalu dari tipe Henkake ini kita beralih ke tipe Conjurer atau Gugenkake. Di sini ada 5 karakter yang ditujukan kepada kita, dan kalian pasti tidak akan menyangka siapa dari 5 karakter Gugenkake ini yang sudah mencapai level ultimate. Oke, kita mulai dulu dari level grade yaitu Shizuku. Ya, cewek berkacamata yang suka bersih-bersih ini ternyata cuma ada di level grade, meskipun dia itu diperlihatkan punya kekuatan dan kemampuan yang terbilang sangat hebat. Yang mana ini artinya, potensi dari kemampuan dan penghisap Shizuku ini masihlah sangat luas. Karena jika kita ingat lagi, kemampuan Shizuku ini memang masih memiliki banyak batasan dan kekurangan, sehingga level grade ini sangat cocok bagi Shizuku yang belum memaksimalkan kekuatannya ini. Kemudian selanjutnya di level excellent pada tipe Gugenkake ini ada si Knuckle. Untuk si Knuckle ini admin tidak bisa banyak komen, karena untuk kemampuan serumit dan pinjolnya ini memang dibutuhkan penguasaan Nen yang harus bagus. Lalu selanjutnya di level Genius ada Kurtopi dengan Gallery Effect-nya, dan juga ada Genturu dengan kemampuan countdown-nya. Nah, untuk Kurtopi admin tidak begitu terkejut karena kekuatannya yang bisa membuat kopian sempurna itu memanglah sangat tidak ngotak. Tapi untuk Genturu, admin cukup terkejut dan tidak menyangka kalau tukang bom ini berada di level Genius. Ya, hal ini karena admin tidak menyangka om-om yang kalah sama bocil yang baru belajar Nen ini adalah orang yang hampir mencapai puncak potensi dari kekuatannya. Tapi ya, karena Genturu tidak menggunakan kekuatan countdown-nya karena meremehkan Gon, maka kekalahannya ini masih bisa dimaklumi. Tapi kalau countdown miliknya ini masih berada di level jenius, maka masih ada potensi puncak dari kemampuan ini yang masih bisa Genturu ini capai. Jadi apakah puncak dari kemampuan ini adalah dia yang tidak butuh syarat yang ribet lagi? Atau malah daya hancur dari ledakan countdown ini yang menjadi semakin besar? Ya, hanya autornya sendiri yang tahu jawabannya. Nah, karakter terakhir dari tipe Gugenkake ini dan juga berada di level ultimate adalah Abegane. Ya, seorang Nen Exorcist yang tidak terlihat kuat ataupun mencolok ini ternyata adalah seorang pengguna Nen di level ultimate. Tapi meski terlihat tidak meyakinkan, namun jika kita ingat dia ini mampu melepaskan bom milik Genturu, serta dia juga bisa melepaskan rantai Kurapika yang ada di jantung Chrollo, maka level ultimate dari kemampuan Nen Exorcist-nya ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Hal ini juga menjawab pertanyaan kenapa Geni Ryodan itu mau repot-repot masuk ke Great Island cuma untuk mencari dirinya. Padahal kalau dicari di dunia luar itu masih banyak orang yang bisa melakukan Nen Exorcist. Ya, tentu selain Abegane ini masih ada orang lain yang bisa melakukan Nen Exorcist. Tapi seorang Nen Exorcist yang sudah berada di level ultimate itu mungkin cuma Abegane ini saja. Kemudian dari tipe Gugenkake ini kita beralih ke tipe Manipulation atau Sosake. Nah, berbeda dengan tipe-tipe sebelumnya, di sini kita tidak diberikan karakter yang sudah mencapai level ultimate pada tipe Sosake ini. Kita cuma diberikan 3 karakter, di mana karakter itu adalah Morel yang berada di level Grade, serta Puff dan Illumi yang sama-sama berada di level Genius. Nah, untuk Puff dan Illumi ini sepertinya tidak perlu diragukan lagi kehebatan mereka itu. Tapi Morel yang berada di level Grade ini cukup mengejutkan, karena Knuckle yang merupakan muridnya saja berada di level excellent. Dan jika semua kemampuan dan asapnya ini masih di level Grade, bayangkan setidak ngotak apa kekuatan asap Morel ini jika dia sudah mencapai level ultimate. Apakah dia nantinya bisa menghasilkan asap tanpa alat bantu? Atau dia sendiri akan berubah menjadi asap selayaknya seorang pengguna buah iblis Logia? Ya, potensi kekuatannya itu masih sangat luas untuk Morel ini jelajahi. Kemudian dari Sosake ini kita beralih ke tipe Emission atau tipe Otsutsuki. Di tipe ini kita diberitahu jika Razor yang bisa membuat Geni Ryodan ini tidak bertindak gegabah ternyata cuma ada di level Grade. Ini menjadi bukti jika Razor itu bukan karakter sembarangan, karena bayangkan dia di level Grade saja sudah sekuat ini, maka akan sekuat apa jadinya dia nanti jika sudah berada di level ultimate dan menguasai kekuatannya itu secara penuh. Kemudian setelah Razor, di sini ada Nov yang juga seorang emitter dengan level excellent. Nah, admin pernah bikin video tentang potensi kekuatan Nov yang bernama Hide and Seek ini jika digunakan secara maksimal.
di mana kekuatan ini bisa membuat Noh memiliki banyak pasukan yang bisa dia panggil sesuka hati. Kekuatan ini bisa membuatnya meledakkan sebuah tempat dengan bom secara diam-diam, serta kemampuan ini bisa membuat Noh mengirim musuhnya ke dasar gunung berapi, atau malah membuang musuhnya itu ke kehampaan luar angkasa dan lain sebagainya. Ya, kekuatan Noh ini memang sangat OP jika potensinya itu berhasil mencapai level ultimate. Lalu kemudian di sini juga ada Silva Zoldyck dengan level Nen-nya itu sudah masuk ke level Genius. Untuk Bapak Killua ini, admin juga tidak bisa banyak komentar, karena ya satu-satunya alasan dia ini belum masuk ke level ultimate kemungkinan besar cuma karena dia itu yang masih muda. Dan dia itu belum setua Netero ataupun Biscuit, yang mana mereka itu sudah menghabiskan banyak waktu hidup mereka untuk mengabdikan diri pada pelatihan dan mereka. Karena jika Silva Zoldyck ini terus berlatih sampai dia itu tua, maka dia itu akan menjadi seperti ayahnya, yaitu Zeno Zoldyck yang sudah berada di level ultimate. Nah, selain Zeno Zoldyck, di sini ada satu karakter lagi yang juga bertipe Otsutsuki dan berada di level ultimate, di mana karakter itu ternyata adalah Meruem. Ya, Meruem itu ternyata bertipe emitter atau Otsutsuki dan bukan bertipe spesialis ataupun Kyokage, meski kekuatan fisiknya itu sangat gila. Dan kalau kita ingat satu serangan dan bertipe Otsutsuki-nya ini saja bisa melenyapkan gunung sampai meleleh menjadi magma, maka tentu tidak mengherankan kalau kekuatan Meruem ini sudah berada di level ultimate. Lalu kemudian terakhir kita masuk ke tipe spesialis. Nah, untuk spesialis ini sebenarnya agak sulit untuk ditentukan bahkan oleh autornya sendiri. Karena seperti namanya yaitu tipe spesial, tipe ini beda dengan tipe yang lainnya. Dan tipe ini terkadang tidak bisa diukur menggunakan ukuran Great, Excellent, Genius, dan Ultimate seperti tipe yang lainnya. Tapi meski begitu, kita tetap masih diberikan beberapa karakter di tipe ini beserta dengan level mereka. Di sini ada Pakunoda dengan level Great, lalu ada Neon dengan level Excellent, kemudian Neferpitou dengan level Genius, dan juga ada Chrollo yang sama seperti Pitou berada di level Genius. Lalu terakhir, karakter spesialis dengan level Ultimate itu tidak lain dan tidak bukan adalah Aluka, atau lebih tepatnya Nanika dengan kekuatan yang bisa mengabulkan keinginan. Ya, jika kekuatan yang bisa melakukan apapun ini tidak termasuk ke dalam level Ultimate, maka kekuatan macam apa lagi yang bisa lebih hebat daripada kekuatan ini? Nah, jadi itulah karakter-karakter dengan Nen level Ultimate menurut author dari Hunter x Hunter itu sendiri, di mana orang-orang itu ada Gon, Netero, Biscuit, Abegane, Zeno Zoldyck, Meruem, dan Aluka. Nah, untuk karakter-karakter lain seperti geng para Zodiac ataupun anak Netero yaitu Bionetero ini masih belum ada informasinya. Jadi kita di sini harus sabar menunggu manganya lanjut dulu sebelum bisa melihat kekuatan dan potensi dari karakter-karakter tersebut. Dan ya, kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Seperti biasa, like video ini jika kalian suka, tinggalkan jejak kalian di dalam kolom komentar, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.